Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi dasar kita dalam memulai segala kegiatan kita hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Bapa kami yang di surga, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tidak jarang kita merasa sendiri dan lelah, bahkan hampir menyerah ketika sedang dihimpit oleh pergumulan yang begitu berat. Apa yang menyebabkan hal ini dapat terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita dengan tidak sadar membiarkan kekhawatiran masuk dalam pikiran dan hati kita. Siapa yang tidak pernah khawatir? Tidak ada seorang pun yang tidak pernah tidak khawatir. Hal kekhawatiran yang dimaksud dalam firman Tuhan pada hari ini adalah larangan Tuhan Yesus sekaligus nasihat dan perintah agar kita jangan khawatir tentang hal-hal di dunia ini. Kekhawatiran akan hal-hal duniawi merupakan sikap orang yang tidak mengenal Allah atau tidak memahami pemeliharaan Tuhan. Banyak hal-hal yang membuat kita khawatir. Apakah itu khawatir dengan bertambahnya usia, khawatir tentang keadaan fisik dan kondisi kesehatan yang menurun, ketidakpastian keuangan, ataupun pekerjaan, dan berbagai hal lainnya. Para ahli meyakini bahwa kekhawatiran bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, antara lain gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, sakit kepala, dan gangguan kulit. Penyakit ini dapat dikatakan penyakit yang masih ringan, sebab yang lebih serius yaitu sakit spiritual. Ketika kita khawatir itu pertanda bahwa kita tidak berserah, dan ini berarti kita tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Secara tidak sadar, kita sedang berdosa jika kita khawatir. Karena di dalam khawatir berarti kita meragukan, bahkan melupakan Tuhan. Tuhan yang memelihara hidup kita. Janganlah khawatir, artinya janganlah cemas. Namun khawatir yang dilarang di sini adalah kekhawatiran yang membuat gelisah dan menyiksa dan membuat pikiran kacau balau, mengganggu sukacita, bergantung pada manusia, bahkan mengaburkan harapan kita di dalam Tuhan. Tuhan tidak bermaksud bahwa mengadakan persiapan untuk kebutuhan fisik di masa depan adalah salah. Tetapi yang dilarang oleh Yesus adalah kekhawatiran atau kecemasan yang menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Tuhan sebagai Bapa kita. Kita hidup di dunia ini tentu tidak terlepas dari berbagai pergumulan, bahkan pergumulan yang kadang membuat kita tidak mengerti maksud Tuhan. Menghadapi pergumulan atau kesulitan tidak luput dalam setiap kehidupan manusia.
terlebih sering terjadi dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Satu yang harus kita ketahui bahwa menghadapi pergumulan adalah suatu hal yang lumrah, terlebih dalam jalan kehidupan orang percaya. Saat seakan berjalan sendiri, dan orang di sekeliling kita juga seakan tidak mengerti, tidak peduli terhadap apa yang sedang kita hadapi. Kita juga tidak jarang melupakan bahwa Tuhan sedang memperhatikan dan melihat apa yang sedang kita alami. Di saat posisi tersebut, ketika tidak bertanya kepada Tuhan, akan membuat kita semakin lelah. Karena yang bekerja adalah kita sendiri. Mengandalkan kekuatan manusia hanya membawa pada hasil yang nihil. Karena siapakah manusia yang tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Bukan karena kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi realita dalam kehidupan orang percaya membiarkan Tuhan yang berkarya. Tuhan yang bekerja hampir terlupakan. Bahkan ketika kecewa kepada manusia, tidak jarang kita kecewa kepada Tuhan. Bahkan di saat kesulitan dibawa di hadapan Tuhan, dan Tuhan seakan diam tidak menjawab. Sesungguhnya, Tuhan berdaulat atas kepunyaannya. Namun hal inilah yang sering kita tiadakan dalam kehidupan kita. Kedaulatan Allah atas karyanya dalam hidup kita. Masalah kita adalah masalah biasa, serta sudah ada jalan keluarnya dari Tuhan. Mengeluh dan menuntut hanya akan membuang waktu, dan secara tidak sadar kita menutup jalan keluar yang sudah tersedia. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mencari kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dan kebenaran Allah. Kebenaran Allah adalah kebenaran yang dikehendakinya untuk dikerjakan dalam diri kita. Ada satu lirik pujian rohani yang mengatakan bahwa ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Banyak orang bisa memberikan harapan, tetapi hanya Tuhan yang memberi kepastian. Karena Tuhan yang kita kenal dan kita sembah adalah Tuhan yang tidak sekedar memberi kekuatan kepada kita, tapi Dialah kekuatan kita. Janji Tuhan adalah janji yang murni, dan Ia menepatinya tepat pada waktunya, bukan pada waktu kita. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di posisi apapun. Keadaan yang sulit bukanlah hal yang ditakutkan untuk dihindari, melainkan sesuatu yang dihadapi, karena Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, Engkaulah tempat perteduhan yang memberi ketenangan di saat kami lelah dan tidak berdaya. Ampunilah kami, karena dalam perjalanan iman kami sebagai umat-Mu yang sudah Engkau pilih, kami sering diliputi rasa khawatir. Kuatkan dan teguhkanlah kami, agar kami senantiasa berserah kepada-Mu, Allah yang hidup, yang memelihara, memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan hidup kami, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Juru Selamat kami. Ajarlah kami berserah pada pekerjaan-Mu dan mengandalkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kerinduan kami hanyalah untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.